Baik, selamat datang dan selamat bergabung dalam mata kuliah pajak penghasilan. Hari ini pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan hari ini saya akan membahas terkait pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, ya, PPN dan PPNBM. Kalau penyebutan pajak pertambahan nilai itu pasti PPN-nya pasti besar. Tulisannya tuh hurufnya besar semua. Tapi kalau PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah, PP-nya besar, N-nya itu N kecil. Ya, N-nya itu adalah N kecil. BM-nya tuh huruf besar ya. Jadi teman-teman bisa lihatnya seperti ini. Nah, kita akan melakukan slideshow. Nah, untuk pajak pertambahan nilai, agenda atau outline yang akan disampaikan itu berkaitan dengan konsep umum daripada pajak pertambahan nilai, kemudian pajak pengusaha kena pajak, dan juga dasar pengenaan pajak. Ya, lalu ada administrasi pajak pertambahan nilai, lalu ada diskusi kasus berkaitan dengan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Nah, pengertian umum daripada pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi barang atau jasa. Ya, pertama teman-teman bisa melihat bahwa pengertian daripada PPN ini adalah pajak atas konsumsi barang atau jasa. Selama melibatkan barang yang mana kita sebut dengan barang kena pajak atau jasa, sebutannya adalah jasa kena pajak ya. Lalu siapa sih Pak yang boleh mengenakan PPN atau menerbitkan pajak pertambahan nilai, dan siapa yang boleh mengakui pajak pertambahan nilai tersebut? Ya, kalau kita bicara pajak pertambahan nilai itu berarti akan disebutkan sebagai pengusaha kena pajak yang boleh menjual barang dan di dalamnya ada unsur PPN dan ada unsur pajak pertambahan nilai. Lalu ya, kemudian yang berikut, selama itu dia sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka harus diperkenankan untuk mengenakan pajak pertambahan nilai atau dia jualan barang atau jasa pun dengan pajak pertambahan nilai. Pada saat itu dia pun diperkenankan untuk apa? Menjual, atau pada saat dia menjual kan harus ada unsur PPN. Berarti pada saat dia beli barang, PPN-nya pun bisa dia kreditkan lagi ya. PPN-nya pun bisa dia kreditkan lagi. Nah, kemudian berkaitan dengan PPN itu harus dilakukan di dalam daerah pabean ya. Dalam daerah pabean itu berarti di dalam wilayah Republik Indonesia. Di dalam cakupannya wilayah Republik Indonesia oleh siapa? Oleh orang pribadi atau badan. Tapi hati-hati ya, orang pribadi itu tetap harus yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ya, dia nggak bisa orang pribadi tiba-tiba mau bayar atau mau menerbitkan PPN atau mengakui PPN kalau masih orang pribadi, nggak bisa. Harus sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dulu. Ya, harus dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dulu, baru boleh mengakui atau menerbitkan e-faktur, ada pajak pertambahan nilai. Lalu membeli barang pun ada pajak pertambahan nilai, seperti itu. Nah, karakteristik daripada PPN, ya, kita bisa lihat ya, searah jarum jam, bahwa karakteristik PPN ini adalah pajak tidak langsung. Maksudnya gimana Pak pajak tidak langsung? Pajak tidak langsung itu berarti karena ini melalui perantaraan ya, ada customer, lalu ada vendor, di mana kedua belah pihak itu ya, di mana berkaitan dengan pajak tidak langsung ini si customer pada saat dia menerima PPN penjualan, si customer itu yang akan mengakui, ya kan, si penjualnya itu dia menerbitkan, tapi yang akan mengakui adalah si customer.
Jadi kalau bisa dibilang ya dia adalah pajak tidak langsung karena si penerbit faktur pajak atau penerbit e-faktur itu dia tidak mengakui buat dia, tapi sebenarnya nanti pada akhir bulan itu akan ditandingkan. Ya tetap akan melakukan penandingan terhadap pajak pertambahan nilai dari sisi keluaran maupun dari sisi masukan. Kemudian karakteristik PPN itu lebih ke arah atau melekat kepada pajak objektif. Pajak objektif itu maksudnya apa sih, Pak? Berkenaan dengan objek daripada barang yang atau jasa yang akan dikenakan pajak. Ya, jadi melekat kepada barang tersebut. Contohnya, Pak, apa aja Pak yang masuk dalam barang kena pajak? Misalnya penjualan atas meja, kursi, ya selama yang menjual adalah pengusaha kena pajak ya harus diterbitkan ya PPN-nya. Nah, itu berarti melekat kepada objek daripada barang tersebut. Atau misalnya jasa kena pajak. Jasanya adalah jasa pengolahan limbah industri. Berarti apa? Jasa tersebutlah yang harus yang objek jasa itulah yang melekat. Ya, berarti yang melekat di dalam jasa tersebut dan harus dikenakan pajak pertambahan nilai ya. Berkaitan dengan pajak objektif. Jadi kita melihat kepada barang atau jasa yang dihasilkan, yang dijual oleh pengusaha kena pajak. Lalu berikut ya, yang ketiga itu adalah indirect subtraction method ya. Di sini karena tadi ya merupakan pajak tidak langsung, maka dari itu menggunakan metode subtraksi tidak langsung. Karena apa nanti dari si pihak penjual akan mengakui atau menandingkan antara PK dan PM, pajak keluaran maupun pajak masukan. Lalu si customer akan mengakui pajak masukan menurut customer itu adalah pajak masukan mereka ya, karena dia beli barang dari kita. Dan dia pun akan melakukan subtraksi lagi dengan transaksi yang dia jual lagi kepada customer-nya dia. Ya, jadi tentu akan ada indirect subtraction method. Lalu ada multi-stage. Multi-stage ini berarti ada tingkatan. Ya, kalau bisa dikatakan dia itu ada tingkatan mulai dari tingkatan yang pertama, lalu tingkatan yang kedua. Karena penjual pertama dia udah kenain PPN. Setelah dia beli, dia jual lagi pakai PPN. Tingkatan yang ketiga dia jual lagi dengan PPN ya. Itu adalah contohnya ya, makanya dikatakan sebagai multi-stage. Ada tingkatan. Lalu yang berikut adalah consumption type value added tax ya. Di sini adalah tipe konsumsi daripada pajak pertambahan nilai ya, karena kalau kita bicara barang atau jasa berarti melekat adanya konsumsi ya, konsumsi terhadap barang atau jasa. Kemudian yang berikutnya ya, secara jarum jam ada konsumsi dalam negeri ya, berarti sejauh tadi bahwa barang atau jasa dikonsumsi di dalam wilayah Republik Indonesia atau dalam daerah pabean, maka disampaikan atau disebutkan sebagai konsumsi dalam negeri. Kemudian untuk karakteristik berikutnya adalah non-kumulatif. Ya, non-kumulatif jadinya tidak bisa kita misalnya kalau udah beda bulan Pak, kan kita nggak bisa kumulasikan ya. Beda bulan ya nanti dia sendiri. Misalnya untuk penjualan bulan Januari digabungkan ya Pak dengan penjualan bulan Februari, nggak boleh. Ya penjualan bulan Januari ya Januari, kita akan terbitkan dalam SPT PPN bulan Januari. Bulan Februarinya ya nanti penjualan Februari lagi, jadi nggak boleh digabungin. Kemudian karakteristik yang berikutnya adalah pajak tidak langsung ya. Pajak tidak langsung ini, makanya tadi saya sudah sampaikan berkaitan dengan pajak tidak langsung, kembali lagi kepada bahwa untuk PPN ini dikatakan sebagai karakteristiknya itu pajak tidak langsung. Nah, kemudian kita lanjutkan ciri daripada pajak pertambahan nilai. Ya, bila teman-teman lihat di sini untuk ciri pajak pertambahan nilai pengenaan PPN dilaksanakan sistem faktur. Ya, kita dulu memang ada yang namanya faktur pajak standar atau faktur pajak sederhana. Sekarang udah nggak boleh lagi ya, udah nggak diperkenankan lagi. Karena kenapa Pak? Karena sistem ini udah malah membuat banyak
faktur pajak fiktif yang beredar. Kan kita nggak mau ya, apalagi negara itu dihadapkan pada pengusaha-pengusaha yang nakalan sebelumnya sebenarnya mereka belum PKP atau belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, lalu dia dengan unsur sengaja ya dulu ya sebelum diberlakukan e-faktur itu banyak pengusaha menerbitkan faktur pajak secara fiktif. Ya itu yang menjadi masalah sebenarnya. Lalu setiap terjadinya penyerahan BKP atau JKP wajib dibuatkan faktur pajak tentu ya. Yang namanya ada penyerahan BKP atau JKP, apalagi sekarang sudah diimplementasikannya sistem e-faktur, pencatatan menggunakan e-faktur, pelaporan juga secara e-filing, pembayaran pajaknya juga menggunakan e-billing pajak. Tentunya setiap transaksi atau adanya penyerahan BKP atau JKP hendaknya diterbitkan faktur pajak. Dan faktur pajak ini merupakan bukti pungutan PPN ya. Ini adalah bukti, ada buktinya pungutan PPN. Lalu dari sana kita bisa melihat ada faktur pajak bagi penjual, yaitu merupakan bukti pajak keluaran. Ya kalau si penjual, katakanlah PTA menjual barang, berarti dia menganggapnya sebagai faktur pajak keluaran atau PK. Kemudian kalau dia beli barang dari pengusaha kena pajak lainnya atau dari badan lainnya, maka disebut sebagai faktur pajak bagi pembeli, ya, merupakan bukti pajak masukan. Ya ini cukup jelas ya, teman-teman bisa explore sendiri dari sini dan bisa melihat ya bahwa oh kalau dari sini adalah dari sisi penjual, dari sini adalah bagi pembeli. Ya kita bisa melihat demikian. Lalu yang berikut ya, objek daripada pajak pertambahan nilai ya kan. Objek daripada pajak pertambahan nilai ini pertama adalah objek PPN, impor barang kena pajak. Ya kita kalau impor BKP atau impor atas barang kena pajak, bisa jadi si penjual dari luar sana kan mereka nggak mengakui value added tax seperti di negara kita ya. Value added tax kita itu tarif 10%. Mereka pasti juga punya jenis pajak yang berbeda. Ada yang namanya Good and Service Tax, GST. Beda nama, tarifnya pun beda kalau di luar. Ya, kalau sampai di Indonesia, selama pengusaha kena pajaknya didirikan di Indonesia, pasti akan ada pajak pertambahan nilai. Tapi kalau di luar belum tentu. Tapi nanti begitu pengusaha kena pajak mengimpor barang kena pajak, tentunya akan harus bayar pajak ada PPh pasal 22, PPh 22 impor, ya atas jasa impor. Lalu ada PPh 23 kalau pakai jasa freight forwarding sebesar 2%. Kemudian ada lagi yang namanya bea masuk, ada lagi bea masuk tambahan. Ya, di sini teman-teman bisa melihat impor barang kena pajak. Lalu setelah impor barang kena pajak ada penyerahan jasa kena pajak ya. Penyerahan jasa kena pajak ini juga sama ya. Kalau ada penyerahan JKP, pasti ada penyerahan BKP ya. Oh ternyata ada penyerahan barang kena pajak, lalu ada penyerahan jasa kena pajak. Setelah itu ada pemanfaatan jasa kena pajak ya. Diserahin jasanya, tapi ada juga pemanfaatan atas jasa kena pajak tersebut. Pemanfaatan atas jasa kena pajak tersebut, lalu ada ekspor jasa kena pajak ya di sini. Di sini teman-teman bisa melihat ada ekspor jasa dan sebagai informasi bahwa ekspor jasa kena pajak ini pajaknya 0%. Dia tidak dikenakan pajak ya. Ekspor jasa kena pajak ini tidak dikenakan pajak. Pajaknya adalah 0%. Kalau impor pajaknya banyak, tapi kalau ekspor pajaknya 0%. Emang kenapa gitu, Pak? Karena pemerintah maunya kita perusahaan-perusahaan di Indonesia itu banyak melakukan penjualan barang keluar. Ya, supaya mendatangkan devisa buat Indonesia, bukan mengimpor barang dari luar ke Indonesia. Ya, jadi kalau misalnya ada barang dari luar ke Indonesia malah
semakin meramaikan barang-barang yang ada di dalam negeri atau di domestik akan mengakibatkan ya kita jadi kayak perang harga kan. Lalu kebanyakan masyarakat Indonesia itu memang selain konsumtif, mereka lebih memilih produk-produk luar dibandingkan produk dalam negeri. Makanya pemerintah maunya, ayo para pengusaha di Indonesia kita lakukan ekspor terus-menerus. Ya, lalu ada ekspor jasa kena pajak dan ada ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Ya, ada ekspor barang kena pajak tidak berwujud, kemudian ada ekspor barang kena berwujud, barang kena pajak berwujud. Lalu ada pemanfaatan BKP di daerah pabean ya, pemanfaatan barang kena pajak di wilayah Republik Indonesia maksudnya di daerah pabean. Ya, di sana teman-teman bisa melihat oh ternyata objek PPN itu seperti ini. Ya, intinya adalah demikian. Ya kan? Nah, objek daripada pajak pertambahan nilai yaitu penyerahan barang kena pajak, jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Ya, selama ada penyerahan BKP atau JKP di dalam daerah pabean. Lalu yang kedua adalah impor barang kena pajak. Ya, di sini impor barang kena pajak. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud, lalu ada jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Ya, jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Lalu ekspor barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Ya, bila teman-teman lihat di sini bahwa oh ternyata berkaitan dengan objek PPN itu ada penyerahan BKP, JKP ya dalam wilayah Republik Indonesia. Ada impor barang kena pajak, kemudian ada pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud, ya, jasa kena pajak, lalu dari luar daerah pabean, di dalam daerah pabean. Ya, untuk menganalisa apa saja yang masuk dalam barang kena pajak tidak berwujud atau barang kena pajak berwujud itu semua sudah diatur dalam undang-undang, peraturan-peraturan yang ada di dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nanti kita bongkar, kita lihat berkaitan dengan barang-barang apa aja sih. Ya, seperti itu. Nah, lalu di sana pun sudah diklasifikasikan ya, ada barang kena pajak, ada barang kena pajak tidak berwujud, atau barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak oleh PKP dan seterusnya. Ya, seperti itu. Kemudian daerah pabean, wilayah Republik Indonesia yang di dalamnya berlaku ketentuan kepabeanan. Pak, kalau kepabeanan sama undang-undang pajak sama atau enggak? Sebenarnya beda ya. Kalau pabeanan itu berarti teman-teman lihat di undang-undang bea cukai. Itu ada di situ. Ya, jadi lihatnya di bea cukai. Bukan di undang-undang perpajakan. Udah gitu beda ya, beda payung. Kalau undang-undang pajak, misalnya nomor 36 tahun 2008 untuk undang-undang PPH atau undang-undang PP nomor 42 tahun 2009 itu di bawah payung Direktorat Jenderal Pajak. Tapi kalau kita bicara kepabeanan berarti di bawah undang-undang bea cukai. Ya, jadi beda konsep kita. Nah, maka dari itu teman-teman hati-hati dalam memasukkan unsur-unsur berikut ya. Misalnya kayak wilayah RI yang di dalamnya berlaku ketentuan kepabeanan ada di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 95. Ya, seperti itu. Lalu kita lihat nah pertama darat ya. Kalau di darat untuk wilayah pabeanan darat, lalu perairan ya, darat, perairan ini dan ruang udara di atasnya. Kemudian tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif atau di ZEE. Ya, tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif, lalu ada landas kontinen. Ya, untuk daerah pabean ini, eh, ya kalau daerah pabeanan, berarti darat, perairan, dan ruang udara di atasnya.
Nah, tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif, lalu yang keempat adalah landas kontinen. Ya, kalau kita bilang misalnya, Pak, wilayah Republik Indonesia bukan hanya meliputi darat atau perairannya ya, tapi yang berada di atasnya, mau di atas udara atau misalnya nih ada pesawat pesawat dari luar dia terbang di atas wilayah Republik Indonesia. Nah itu nggak boleh sembarangan karena mulai dari darat, perairan maupun udara itu menjadi cakupan siapa? Cakupan daripada wilayah Republik Indonesia. Nggak boleh sembarangan ya ada pesawat udara dari negara lain masuk ke wilayah kita. Ya, karena bisa menyangkut kepada hal ini ya. Kalau misalnya nih ada pesawat, katakanlah maskapai penerbangan tersebut sampai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Indonesia atau di Halim. Kemudian adanya penyerahan barang dan jasa di atas pesawat, berarti harus dikenakan pajak dong Pak, di situ betul ya. Itu maksudnya, jadi nggak bisa sembarangan ada pesawat-pesawat asing dari luar terbang di atas perairan atau daratan Indonesia. Tidak boleh semudah itu. Ya, jadi teman-teman harus bisa membedakan di sana. Nah, kita lihat barang ya, barang itu seperti apa barangnya, barang berwujud. Kemudian barang tidak berwujud. Barang berwujud, lalu barang tidak berwujud, barang bergerak, lalu barang tidak bergerak landas kontinen ya. Contoh dari barang tidak berwujud itu ada hak atas merek dagang, kemudian ada hak paten, hak cipta, franchise, goodwill ya, software accounting itu adalah barang tidak berwujud sebenarnya kan. Merek dagang, hak paten, hak cipta ya itu adalah barang-barang yang tidak berwujud. Nah, penyerahan barang kena pajak adalah setiap kegiatan penyerahan barang kena pajak. Ketika ada penyerahan barang kena pajak, sebenarnya udah dianggap terutang pajak ya. Terutang pajak apa, Pak? Terutang pajak pertambahan nilai. Begitu ada penyerahan barang kena pajak, setiap kegiatan penyerahan barang kena pajak. Nah, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Ya, di situ tentunya akan dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Jadi kita selalu menganggap bahwa ketika ada penyerahan barang kena pajak, pasti harus dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Nah, penyerahan barang kena pajak, penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian, ya, karena adanya suatu perjanjian. Lalu pengalihan barang kena pajak karena adanya perjanjian sewa beli dan leasing. Ya, pengalihan barang kena pajak karena perjanjian sewa beli dan leasing. Lalu ada pengalihan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang ya. Jadi ibaratnya kayak biasa disebut dengan makelar atau agen. Pengalihan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Lalu ada juga yang pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma. Ya, kalau pemberian cuma-cuma misalnya kalau Anda ke mall terus ada diberikan sampo gratis. Setelah Anda disampoin gratis habis itu dapat sampo sasetannya misalnya kayak gitu. Ya itu misalnya pemberian cuma-cuma diberikan secara gratis dalam rangka promo terhadap produk tersebut sebenarnya. Atau kalau perusahaannya sendiri, dia pakai untuk pemakaian sendiri. Nah, kita lihat contohnya ya PTA, perusahaan penghasil topi, dalam rangka ulang tahun memberikan kepada seluruh karyawan dan keluarganya topi hasil produksi perusahaan sebanyak 10.000 unit. Harga jual topi 100.000, harga pokok produksinya adalah 60.000. Ya, jadi bila dilihat topi hasil produksi perusahaan sebanyak 10.000, harga jual topinya 100.000, harga pokok produksi 60.000. PTC, perusahaan penghasil susu formula, dalam rangka kegiatan CSR perusahaan, memberikan kepada rumah yatim susu formula sebanyak 5.000 pack. Ya, harga jual per packnya adalah 60.000, harga pokoknya adalah 40.000. Ya.
Teman-teman mungkin bertanya, Pak, kegiatan CSR itu apa sih, Pak? CSR itu adalah Corporate Social Responsibility ya. Tanggung jawab sosial perusahaan kepada siapa? Kepada masyarakat sekitar. Ya, jadi tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR adalah pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan, dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Ya, jadi pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Ya, jadi teman-teman bisa melihat di sana berkaitan dengan penyerahan barang kena pajak. Nah, penyerahan barang kena pajak berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Ya, jadi barang kena pajak ini berupa persediaan dan atau aktiva yang memang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Jadi maksudnya gini ya, kalau misalnya perusahaan jualan trading. Misalnya perusahaan jualan trading barang-barang berupa buku atau alat tulis kantor ya, bolpen, pensil, rautan dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba dia satu kali dia malah jualan koran bekas. Kan ini bukan tujuan semula ya. Koran bekas, kardus bekas, buku-buku bekas dijualin. Kan ini nggak ada hubungannya dengan usaha atau operasional perusahaannya dia. Maka dari itu tidak boleh dikategorikan sebagai atau dianggap bahwa aktiva yang dijual ini bukan menurut tujuan semula. Ya, tidak sesuai seperti itu. Lalu penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan antar cabang. Ya, di sini ada penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan antar cabang. Lalu penyerahan BKP secara konsinyasi. Maksudnya gimana, Pak? Penyerahan BKP secara konsinyasi ini menyerahkan barang kena pajak tapi dititipkan di mall ya, di hypermart, di Alfamart, Indomaret, Alfamidi dan sebagainya ya. Nah, itu mereka penjualannya dititip tetapi dibeli putus ya, biasanya seperti itu. Jadi persoalan mau laku atau enggak itu urusan belakangan, yang penting udah dijual dulu. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan penyerahan atau perjanjian. Ya, penyerahan atau perjanjian ini ya berkaitan dengan penyerahan atau perjanjian. Penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari pengusaha kena pajak kepada pihak yang membutuhkan barang kena pajak. Ya, di sini penyerahannya itu memang dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan barang kena pajak. Kalau kayak tadi, misalnya pengusaha, kita ambil contoh pengusaha di bidang trading, tapi kebetulan dia menjual meja, kursi untuk perlengkapan kantor, peralatan kantor. Nah, karena dia menjual meja, kursi, peralatan kantor, maka dari itu dia langsung menjual kepada pihak yang membutuhkan barang kena pajak. Nah, itu berarti adanya penyerahan atau perjanjian ya, langsung daripada PKP kepada pihak yang membutuhkan. Penyerahan perjanjian itu berdasarkan apa? Harus berdasarkan contractual agreement. Baru keluar purchase request, lalu ada purchase order, dan seterusnya. Harus ada itu dulu ya. Kita nggak boleh sembarangan nih kalau yang berkaitan dengan hal ini. Nah, pemakaian untuk tujuan produktif ya. Yang pertama adalah pemakaian barang kena pajak dan atau pemanfaatan jasa kena pajak. Untuk tujuan produktif belum merupakan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Sehingga tidak terutang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Ya, teman-teman bisa melihat bahwa pemakaian BKP dan atau pemanfaatan JKP ini untuk tujuan produktif belum merupakan penyerahan BKP dan JKP sehingga tidak terutang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
Lalu yang bukan penyerahan barang kena pajak itu apa saja ya? Penyerahan barang kena pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Makelar itu berarti perantara ya, kepada perantara. Lalu ada penyerahan barang kena pajak untuk jaminan utang piutang ya. Jaminan utang piutang biasanya kalau mau menyerahkan barang kena pajak atau melakukan impor barang harus ada jaminannya, Pak. Pakai apa? Pakai utang wesel atau pakai utang obligasi. Atau bisa juga dengan menggunakan bank garansi. Ya. Lalu penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau antar cabang dalam hal pengusaha kena pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang. Ya, biasanya perusahaan yang melakukan pemusatan PPN, biasanya perusahaan yang melakukan pemusatan PPN dilakukan hanya melakukan pelaporan PPN itu di satu tempat. Hanya melakukan pemusatan PPN itu di pusatnya aja. Cabang nggak usah melakukan pelaporan SPT PPN. Di cabang itu tidak perlu ikut melakukan pelaporan PPN karena si pusat sudah menghandle. Ya, jadi si pusat itulah yang akan melakukan pelaporan PPN. Jadi cabang si cabang itu tidak perlu melakukan pelaporan atau pembayaran pajak. Ya, seperti itu. Teman-teman bisa membedakan ya. Nah, kita lanjutkan bukan penyerahan barang kena pajak, ada pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak. Ya, seperti itu. Jadi pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan. Penggabungan kayak gimana Pak? Kayak ada dilakukannya konsolidasi atau merger, lalu dilakukan akuisisi, ya, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengambil alihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak. Lalu barang kena pajak merupakan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan dan yang pajak masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 8 huruf B dan huruf C. Ya, seperti itu. Belum ada. Ya, kemudian kita lanjutkan untuk jasa setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan lalu atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, dan juga hak. Ya, ketika adanya satu kegiatan tersebut,
untuk setiap kegiatan pelayanan yang mana melibatkan jasa atau servis dan sesuai dengan yang masuk dalam kaitan dengan undang-undang PPN ya tetap harus dikenakan pajak. Ya, seperti itu. Ya, di mana yang menyebabkan atas suatu barang, fasilitas, kemudahan hak itu tersedia untuk dipakai termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Untuk jasa kena pajak, setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai. Ya, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atau petunjuk dari pemesan. Ya, ya di situ termasuk jasa yang dilakukan ya setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai. Lalu termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atau petunjuk dari pemesan. Itu contohnya kayak apa Pak? Misalnya nih dari Budi Dharma membuat yang namanya jaket alma mater. Ya, jaket alma mater ini begitu dibuat, tapi kan sesuai dengan keinginan daripada manajemen Budi. Warnanya harus seperti ini, logonya harus ditaruh di sini, modelnya harus seperti ini, ukurannya adalah demikian. Jadi spesifikasi, model, jenis itu semuanya dari Budi. Ya, berarti itu adalah jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan ya, dengan bahan dan atau petunjuk daripada pemesan. Ya, seperti itu. Lalu untuk jasa kena pajak ini yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, selanjutnya kita harus buka ya, kalau undang-undang kan tingkatannya dia yang paling tinggi, undang-undang. Namanya aja undang-undang. Di atas undang-undang ada lagi yang lebih tinggi, yaitu apa? Undang-Undang Dasar 1945. Di bawah undang-undang nanti ada peraturan pemerintah, ada keputusan presiden, instruksi presiden, lalu surat edaran Dirjen Pajak, dan seterusnya yang harus dipatuhi ya. Dan aturan main kita dari sana. Ya, tentunya berdasarkan tingkatan-tingkatan itu sudah ada. Nah, untuk jasa kena pajak, setiap kegiatan pemberian jasa kena pajak termasuk di dalamnya adalah pemakaian sendiri, JKP atau pemberian cuma-cuma oleh pengusaha kena pajak. Ya, pemakaian sendiri jasa kena pajak, lalu pemberian cuma-cuma secara gratis oleh pengusaha kena pajak. Nah, itu pun akan masuk ya, walaupun diberikan secara gratis juga bukan berarti dibebasin dari pajak, enggak. Walaupun dia memberikan secara cuma-cuma dianggap sebagai adanya penyerahan jasa kena pajak. Jadi pemberian cuma-cuma tetap dianggap sebagai jasa kena pajak. Nah, pemanfaatan JKP dan BKP, pemanfaatan JKP dan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean. Setiap kegiatan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Maksudnya gimana, Pak? Kegiatan pemanfaatan jasanya itu sebenarnya dari luar, tapi dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia. Ya, dari luar wilayah Republik Indonesia, katakanlah Australia, kegiatan pemanfaatan JKP dari luar.
itu dilakukan di Indonesia. Dan setiap kegiatan pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean karena suatu perjanjian di dalam daerah pabean. Ya, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah impor, ekspor, dan perdagangan ya. Berkaitan dengan hal ini ya, untuk impor, ekspor, dan perdagangan, tadi saya sudah sampaikan untuk impor itu pajaknya lumayan banyak ya, ada PPh 22 berkaitan dengan impor, 23 kalau dia pakai menggunakan jasa freight forwarding. Lalu belum lagi ada biaya masuk tambahan. Itu kalau impor ya. Tambah lagi kalau dia pakai jasa freight forwarding pasti dikenain lagi ada PPN. Karena terbit surat setoran pajak, cukai, dan pabean. Ya, impor itu pasti akan dikenakan banyak sekali komponen pajak. Kalau ekspor itu pajaknya adalah 0%. Ya, ekspor ini pajaknya pasti 0%, nggak mungkin ada pajak. Nah, impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Ya, setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Lalu kalau ekspor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Dan perdagangan adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Lalu yang bukan merupakan barang kena pajak tuh apa aja sih, Pak? Ya, teman-teman bisa melihat yang bukan masuk dalam atau barang non barang kena pajak. Ya, non barang kena pajak itu teman-teman bisa melihat ya di sana ya. Ada barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Kalau misalnya ada emas, ya atau logam mulia, kemudian eh, untuk misalnya timah yang ditemukan langsung dan dibor langsung dan diambil langsung dari sumbernya, dan itu merupakan non barang kena pajak. Selanjutnya untuk yang kedua adalah barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Misalnya nih, beras, ya berkaitan dengan beras, singkong, ubi, sagu, itu kan makanan sehari-hari yang harusnya tidak kalau bisa dikatakan ya jangan dikenain pajak lah, orang menyangkut hajat hidup orang banyak, ibaratnya seperti itu. Lalu ada makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Kenapa sih Pak kayak gitu? Ya, berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa melihat ya perbedaannya. Kalau makanan dan minuman yang disajikan di hotel atau restoran itu dikenakan pajak oleh siapa? Oleh pemerintah daerah atau masuk ke dalam pajak daerah ya. Ya, jadi masukkan sebagai pajak daerah. Itu bukan kita bayarkan dikenain PPN. Karena kalau kita udah disuruh bayar dari sisi pajak daerah, karena begitu restoran atau hotel mengeluarkan bon, dia tuh udah ada PB1, PB2, itu yang menunjukkan bahwa itu pajak restoran atau bukan ya, atau pajak daerah. Maka dari itu tidak boleh lagi dikenakan PPN. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi pengenaan pajak itu sangat tidak diperkenankan mengenakan pajak secara dua kali. Pajak itu hanya boleh dikenakan satu kali saja. Ya, pajak itu hanya dikenakan satu kali. Hanya dikenakan satu kali. Kalau udah dikenain
PPN ya PPN aja, udah dikenain pajak daerah ya pajak daerah saja gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya emas batangan dan surat berharga ya. Sebenarnya gini ya, kita harus lihat aturan mainnya dulu karena di dalam emas batangan dan surat berharga itu ada nilai pajak yang harus sebenarnya ada juga nilai pajaknya ya. Dia biasa disebut dengan pajak yang digunggung. Itu harus dipelajari lagi secara lebih seksama ya bagi teman-teman. Untuk melihat bagaimana treatment terhadap emas batangan dan juga surat berharga. Lalu untuk non jasa kena pajak itu terdiri dari apa saja? Satu, ada jasa di bidang pelayanan kesehatan medik. Ya, jasa di bidang pelayanan kesehatan medik itu tidak dikenakan PPN. Lalu jasa di bidang pelayanan sosial. Selanjutnya ada jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko. Ya, jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, ada jasa asuransi, jasa di bidang keagamaan. Selanjutnya ada jasa di bidang pendidikan, jasa kesenian, dan juga hiburan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian berkaitan dengan jasa-jasa ini, kita harus lihat lagi aturan mainnya. Saya merasa bahwa ini ada yang belum diperbarui ya. Bisa jadi yang kemarin diatur bahwa tidak dikenakan pajak jasa tersebut. Ternyata sekarang malah jadi berubah ya. Sekarang aja untuk catering dikenakan PPh 23. Dengar lagi ada sudah dijadikan wacana pengusaha warteg juga mau dikenakan pajak dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus perhatikan lebih baik lagi supaya jangan sampai salah dalam menerapkan pajak. Kemudian masih dalam non jasa kena pajak ada jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. Ya, seperti itu. Ada jasa angkutan umum di darat, di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. Lalu ada jasa tenaga kerja. Ya, karena kalau kita bicara tadi ya, nomor 9 jasa angkutan umum, kebanyakan angkot-angkot ya, atau bis-bis ada yang berplat kuning. Tambah lagi ada yang berplat merah, dan lain sebagainya, di mana itu juga tidak dikenakan pajak ya, biasa seperti itu. Lalu ada jasa tenaga kerja. Jasa tenaga kerja memang tidak dikenakan PPN, tetapi kalau dari sisi PPh 23 belum tentu ya. Jasa penyediaan tenaga outsourcing, jasa penyediaan cleaning service, tenaga cleaning service. Kan itu ada kenain PPh 23. Lalu ada jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. Ya, seperti itu. Lalu jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, lalu jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan jasa boga atau catering. Yaitu jasa-jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum. Lalu untuk badan sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan ya, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
Ya, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi apa aja nih Pak? Perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, BUMD, lalu ada firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik dan sejenisnya, lembaga, BUT, dan bentuk badan lainnya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Pengusaha itu ada dua ya, dibagi menjadi dua, ada orang pribadi maupun badan. Ya, di mana mereka sama-sama dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya itu menghasilkan barang, lalu mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, melakukan usaha jasa, memanfaatkan barang tidak berwujud atau jasa dari luar daerah pabean. Ya, memanfaatkan barang tidak berwujud atau jasa dari luar daerah pabean. Ya, kemudian kita lanjutkan. Yang berikut pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Ya, yang mana melakukan penyerahan BKP atau JKP yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang PPN. Ya, yang melakukan penyerahan BKP atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Lalu tidak termasuk pengusaha kecil kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ya, jadi ada kalanya gini ya, pengusahanya pengusaha kecil, tapi dia memilih untuk mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Kalau dia minta dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka dari itu, padahal omsetnya belum mencapai 4,8 M ya per tahun ya. Maka dari itu dia boleh meminta kepada KPP di mana perusahaan tersebut berdomisili untuk dikukuhkan. Karena si pengusaha kecil ini ingin memanfaatkan apa? Memanfaatkan pajak yang ada di Indonesia supaya bisa dia kreditkan atau dia pakai ya seperti itu. Lalu pengusaha kena pajak, pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan wajib menyetor, memungut dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang. Ya, pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ya, definisi daripada menghasilkan, ya bila teman-teman lihat itu menghasilkan kegiatan mengolah, ya kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru, lalu menjadi daya guna baru. Dan kegiatan mengolah sumber daya alam, dan menyuruh orang pribadi atau badan melakukan kegiatan tersebut pada huruf 1 dan 2 di atas. Ya, jadi menghasilkan kegiatan mengolah menjadi barang baru, menjadi daya guna baru, dan kegiatan mengolah sumber daya alam. Lalu dasar pengenaan pajak, kita bisa melihat ya, ada harga jual, penggantian, ya ini bisa teman-teman lihat pada saat terbit e-faktur di bagian bawahnya itu ya. Komponennya itu masuk ke harga jual kah, penggantian kah, nilai impor kah, atau nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
Nah, ini harga jual, ya kita jabarkan satu persatu. Harga jual itu nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Ya, seperti itu. Kemudian penggantian nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa. Ya, karena penyerahan JKP tidak termasuk sama PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Lalu nilai impor ya, nilai impor itu nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam Perundang-undangan Kepabeanan untuk impor barang kena pajak. Tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang. Nah, harga jual ya nilai berupa uang, kemudian termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual barang kena pajak. Dan tidak termasuk PPN dan potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak. Nah, yang termasuk dalam pengertian biaya yang merupakan unsur harga jual antara lain ada pengangkutan ya. Ini masuk dalam unsur harga jual, asuransi, bantuan teknik, pemeliharaan dan garansi. Ya kadang kita kalau perusahaan beli kendaraan juga ada OTR, ada on the road, biaya balik nama dan lain sebagainya itu diasumsikan sebagai nilai harga jual, ya kan? Tentu kita bisa melihat hal tersebut. Nah, selanjutnya penggantian. Penggantian itu adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak, ekspor jasa kena pajak, atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Ya, tidak termasuk PPN dan potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak. Yaitu tentunya nggak masuk PPN dan potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak. Kalau nilai impor ya, kita tadi udah bahas juga ya nilai impor di atas ya. Nah, nilai impor nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan biaya masuk ditambah pungutan yang dikenakan sesuai dengan Undang-Undang PPN. Tidak termasuk PPN atau PPNBM. Nah, untuk menghitung nilai impor sama dengan harga impor ya, CIF ditambah dengan biaya masuk PPN sama dengan 10% dikali nilai impor. Nah, untuk nilai ekspor itu adalah nilai berupa uang, termasuk apa? Termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir, yaitu nilai yang tercantum dalam dokumen pemberitahuan ekspor barang yang telah difiat muat oleh Dirjen Bea dan Cukai atau DJBC. Di mana PPN ekspor itu adalah 0% ya, kali nilai ekspor. Nah, DPP nilai lain itu jenis-jenis nilai lain ada harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor, perkiraan harga jual rata-rata, harga pasar wajar, harga pasar wajar, persentase tertentu dari harga jual, tagihan atau imbalan harga faktual yang dianggap wajar. Ya. Ya, lalu ada DPP nilai lain.
Ya, di sini jenis-jenis nilai lain ada harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba, laba kotor, lalu ada perkiraan harga jual rata-rata, harga pasar wajar, dan persentase tertentu dari harga jual, tagihan, atau imbalan harga jual faktual yang dianggap wajar. Nah, untuk DPP nilai lain, pemakaian sendiri, DPP sama dengan harga pokok penjualan, yaitu harga jual atau penggantian dikurangi dengan laba bruto. PPN sama dengan 10% dikali harga pokok penjualan. Dan pemberian cuma-cuma, DPP sama dengan harga pokok penjualan, harga jual atau penggantian dikurangi dengan laba bruto, lalu PPN sama dengan 10% kali harga pokok penjualan. Nah, untuk DPP nilai lain ya, penyerahan BKP dan atau JKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP dan atau JKP antar cabang, DPP sama dengan harga jual atau penggantian dikurangi laba kotor. PPN sama dengan 10% kali harga jual atau penggantian dikurangi dengan laba kotor. Nah, ini adalah DPP atas transaksi dengan falas. Apabila harga jual atau penggantian menggunakan falas, dasar pengenaan pajaknya dihitung dengan nilai konversi menurut keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembuatan faktur pajak per tanggal faktur pajak. Lalu dalam hal penyerahan kepada pemungut PPN atau wajib pungut, ya ini wajib pungut ini diserahkan kepada bendaharawan pemerintah ya, menggunakan nilai konversi menurut keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran atas harga jual BKP atau JKP yang bersangkutan. Dengan melihat pemungut PPN, lalu ada kurs menurut keputusan Menteri Keuangan tersebut di atas, diumumkan secara periodik setiap pekan sekali ya, yang berlaku untuk masa 1 pekan. Lalu untuk DPP atas penyerahan BKP yang tergolong mewah, ya penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh PKP yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah atau atas impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Dasar pengenaan pajak tidak termasuk PPN dan PPNBM. Pasti ya, semua DPP itu pasti nggak termasuk PPN dan PPNBM. Lalu penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh PKP, selain pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah atau impor, DPP termasuk pajak penjualan atas barang mewah yang dikenakan atas perolehan atau atas impor barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut. Nah, tarif PPN-nya, tarif PPN itu sebesar 10%, kecuali untuk ekspor yang dikenakan tarif 0%. Lalu ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Nah, untuk jenis pemungut PPN, teman-teman bisa lihat di sana. Sejak tanggal 1 Januari 2004, pemungut PPN pembeli khusus terdiri dari 563 KMK 03 tahun 2003. Lalu ada bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah yang dananya dari APBN atau APBD. Lalu kantor perbendaharaan dan kas negara, badan usaha milik negara dan milik daerah. Ya, jadi bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah yang dananya dari APBN atau APBD, dan kantor perbendaharaan dan kas negara, serta badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Nah, ini teman-teman bisa lihat siapa saja pemungut PPN. Ya, kalau kita lihat di sini pemungut PPN hanya membayar kepada PKP,
penjual sebesar harga jual atau dasar pengenaan pajaknya aja. Sedangkan PPN yang 10% itu disetor langsung ke kas negara. Lalu untuk jenis pemungutan PPN dalam hal harga jual atau penggantian telah termasuk PPN, maka PPN yang terutang atas penyerahan BKP atau JKP tersebut dihitung dengan formula 10/110 kali harga jual atau penggantian. Lalu kita lihat definisi daripada faktur pajak, kalau sekarang sebutannya e-faktur ya. Bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP atas penyerahan BKP dan atau JKP. Nah, faktur pajak standar udah nggak ada lagi sekarang. Penyebutan faktur pajak standar atau faktur pajak sederhana udah nggak ada lagi. Tapi yang namanya faktur pajak itu harus memuat ini, nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP dan atau JKP, ya beserta dengan keterangan-keterangan yang ada di bawah ini. Nah, kemudian kapan sih saat terutangnya pajak? Nah, terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan BKP, impor barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud atau ekspor, dan ekspor jasa kena pajak. Nah, ini saat terutangnya pajak. Ya, Dirjen Pajak dapat menetapkan saat lain sebagai saat terutangnya pajak dalam hal terutangnya pajak sukar ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Ya, ini saat kapan sih pembuatan faktur pajak ya? Tidak ada lagi penyebutan faktur pajak standar, jadi itu diabaikan. Lalu boleh ya melakukan faktur pajak gabungan. Ya, jadi dia tuh untuk kepada satu customer ini memang banyak transaksi. Lalu kita jadiin aja dalam satu. Namanya faktur pajak gabungan. Ya, paling lama itu pada akhir bulan penyerahan. Nggak boleh beda bulan ya. Saya mau bikin faktur pajak gabungan untuk bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Nggak boleh. Hanya boleh dalam satu bulan aja. Ya, karena penyerahannya sesuai dengan tanggal yang ditetapkan atau tanggal yang ditentukan. Seperti itu. Nah, kemudian, nah faktur pajak sederhana ini sudah tidak ada lagi ya, jadi saya skip. Lalu dokumen-dokumen tertentu yang dipersamakan sebagai faktur pajak. PIB yang dilampiri SSP atau bukti pungutan, pajak oleh Ditjen Bea dan Cukai atas impor BKP, PBB yang telah difiat muat oleh Ditjen Bea Cukai, dan dilampirkan dengan invoice. Lalu ada surat perintah pengiriman barang yang dibuat oleh Badan Urusan Logistik atau DOLOG untuk penyaluran tepung terigu. Lalu ada faktur, notabon penyerahan yang dibuat oleh Pertamina untuk penyerahan BBM atau bukan BBM. Tanda pembayaran atau kwitansi telepon, tiket atau airway bill atas penyerahan jasa, angkutan udara dalam negeri. Tapi angkanya 1% doang yang diakui ya. Atau pembayaran telepon itu juga 1%. Tapi sejauh mencantumkan nama, alamat, dan NPWP. Tapi kalau salah satu syarat itu nggak ada, nggak bisa. Harus sesuai dengan yang tertera di dalam NPWP perusahaan baru bisa dikreditkan atau diakui sebagai faktur pajak. Lalu untuk surat setoran pajak pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Ya, ini saat membuat faktur pajak ya, bukan menyebut saat pembuatan faktur pajak. Faktur pajak yang diterbitkan setelah melewati jangka waktu 3 bulan setelah sejak saat faktur pajak seharusnya dibuat adalah bukan merupakan faktur pajak standar. Ya, jadi pengkreditan pajak masukannya maksudnya itu harus maksimal 3 bulan, tidak boleh lebih daripada itu. Oke ya, untuk perkuliahan kita saya cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Silakan teman-teman buat catatan sendiri ya, berdasarkan materi yang sudah saya sampaikan.
Lalu kalau kurang jelas masih bisa searching, googling, atau download PPT PowerPoint yang sudah saya share di learning. Akhir kata dari saya, tetap perhatikan protokol kesehatan, jaga kesehatan, gunakan masker, gunakan hand sanitizer. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. God bless you and Buddha bless you.